Bayangkan kalau perasaanmu masih pahit sampai kapanpun, saya yakin kita tidak akan pernah bisa mengampuni. Tapi ketika kita mengatakan, saya siap. Saya tahu kita menekan ke emosi kita yang mungkin saja keliru dan bisa salah. Tapi pada saat itu, kita sedang membiarkan keputusan ilahiyah terjadi atas hidup kita. Kasih Allah juga sifatnya unconditional. Ya, tidak bersyarat. Ya, saudara dan saya sudah mendengar istilah unconditional love. Sebuah kasih yang Allah beri tanpa dia mengharapkan balasan. Ya, dia hampir mirip dengan tidak transaksional tadi. Ya, kalau digambarkan seperti matahari menyinari bumi ini, ya, nah, kasih yang tidak membangkit-bangkit. Dan berikutnya, nah ini yang paling sering ditunjukkan oleh Tuhan. Kasih itu bukan sesuatu yang saya mengatakan, aku punya kasih di dalam hidupku. Kalau kita mengatakan saya punya kasih, berarti saya punya kasih dalam pengertian kata benda. Tetapi kalau dikatakan bahwa kasih itu bukan cuma sekedar kata benda. Kasih itu adalah kata kerja. Maka lihatlah Allah. Allah tidak hanya berkata, aku adalah kasih. Tetapi berulang kali dia menunjukkan tindakan-tindakan kasih. Nah, kalau kita sudah punya bayangan tentang kasihnya Allah seperti itu, maka saya ajak saudara dan saya akan lanjut untuk melihat bagaimana kasih Allah di dalam perwujudan selanjutnya. Ada seorang teolog ya yang tahun ini sebenarnya pembagian kasih model kayak begini ini karya dari seorang teolog Protestan dari Swedia ya namanya Anders Nygren. Dia katakan bahwa kasih Allah itu sebenarnya utuh dan lengkap. Tetapi kemudian ketika diterjemahkan ke dalam bahasa manusia maka dia harus dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok tertentu. Sama seperti kalau kita lihat bahwa Bapa dan anak di dalam kedudukan Allah Tritunggal. Di situ tidak ada ibu, tidak ada yang melahirkan, tidak ada yang diperanakan. Itu Allah. Sementara untuk manusia ketika bicara Bapa dan anak, di situ mesti ada perkawinan, di situ mesti ada seorang laki-laki, mesti ada seorang perempuan, dan mesti ada seorang anak yang lahir kemudian. Jadi kita ini merefleksikan Allah yang lengkap. Giliran jatuh ke tangan kita refleksi itu, maka refleksi kita tidak sempurna dan terpecah-pecah. Karena kita tidak maha dalam segala sesuatu. Allah maha hadir, kita cuma hadir. Saya akan bahas satu-satu, saudara. Kasih agape, saudara dan saya sudah tahu bahwa itu bicara mengenai kasih Allah. Ketika manusia tidak punya lagi kasih agape, dia tidak mengasihi Allah, maka yang hadir adalah anak lembu emas. Saudara tahu bahwa ini terjadi ketika Musa naik ke gunung untuk mendapatkan 2 loh batu, sementara orang Israel malah menyembah Allah lain. Tanpa kasih agape akan muncul yang namanya anak lembu emas. Ya, penyembahan berhala itu cermin dari ketiadaan kasih Allah. Ya, mereka ditipu oleh Allah-Allah palsu dan penyembahan-penyembahan palsu. Karena kalau orang punya kasih agape, dia akan cenderung taat walaupun dia tidak dapat apa-apa. Sementara lawan daripada kasih agape adalah kasih berhala. Kalau berhala, you tunduk dan taat, you mesti dapat sesuatu. Makanya seringkali ada orang-orang menyembah Allah tapi gayanya kayak berhala. Ya, Tuhan saya minta ini pasti harus jadi ini. Gak bisa. Kalau berhala Anda minta jadi, dia akan kasih. Seperti yang Anda minta, mau dia buruk, mau dia baik, mau dia tidak baik. Tapi kasih Allah tidak seperti itu. Anda minta, dia bisa bilang tidak. Tapi kasih agape adalah kasihnya Allah yang dia taruh di hati manusia. Dan kasih agape ini menyebabkan orang bisa mengasihi Allah. Ya. Ciri kasih agape itu apa? Ya, saya bacakan ya saudara-saudara dalam Injil Yohanes pasal 14. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan, ia akan menaati segala perintahku. Orang-orang yang punya kasih agape, orang-orang yang mengasihi Allah, dia tentu akan menghormati Allah.
dia tentu akan menaati Allah. Sementara kasih eros, saudara dan saya tahu kasih eros itu kasih perkawinan. Kasih yang menyangkut hal-hal yang sifatnya intimitas, passion. Minggu depan kita akan banyak bahas lebih soal ini. Tapi hari ini saya akan membaginya secara umum dan akan melihat apa penyebabnya kasih-kasih ini kok justru berantakan di tengah-tengah manusia. Kasih eros itu, saudara, semenjak manusia jatuh dalam dosa, eros kita ini, awalnya eros itu tidak ada dosanya. Eros itu pure, murni hubungan suami istri. Seorang laki-laki tertarik kepada seorang wanita dan seorang wanita tertarik kepada seorang laki-laki dan mereka membentuk pernikahan. Itu kasih eros. Tetapi ketika kasih eros ini kehilangan kasih agape, ya kasih agape ini harus membungkus semua kasih yang lain. Begitu kasih eros ini sudah tidak lagi ada kasih agape atau kasih Allah tidak menaunginya, maka terjadilah kasus Daud dan Bathsheba. Maaf. Daud jatuh cinta sama Bathsheba, tapi erosnya itu tanpa agape. Itulah kasih. Orang kalau lagi selingkuh pasti akan bilang I love you. Tapi I love you, love-nya itu, ya love-nya itu adalah eros tanpa agape. Hamil di luar nikah itu juga eros tanpa agape. Karena agape dalam 1 Korintus 13 mengatakan bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ketika eros tanpa agape muncul perselingkuhan. Muncul apa yang disebut dengan persundalan. Ya. Berikutnya, kasih storge. Ini kakak beradik. Kasih storge ini kakak urusan apa darah daging ya, hubungan darah daging kasih. Dan begitu kasih ini kakak beradik dari awal Tuhan kasih kakak beradik ya, sepupuan, pokoknya ada ikatan darah. Begitu storge kehilangan agape, Kain membunuh Habel. Jadi kalau orang bilang begini, nggak mungkin lah mereka kakak adik. Nanti dulu, kakak adik itu cuma urusan biologis, darah daging. Tapi kasih yang berlangsung di dalamnya mesti ada agape. Anda dan saya bisa lihat bagaimana kakak beradik saling menuntut di pengadilan, bukan? Kakak beradik kandung. Ya, kasus Kain dan Habel bukan berhenti hari itu. Ada banyak kisah-kisah Kain dan Habel yang berlangsung sampai dengan detik ini. Sementara kasih filia adalah kasih antar manusia, persaudaraan antar manusia. Ini jauh lebih luas lagi. Gak ada ikatan darah, tapi merasa bahwa sama-sama anak Adam. Begitu kasih filia pun harus ada kasih agape, di mana satu bangsa bisa mengampuni bangsa lain. Tidak ada dendam di antara mereka. Tapi ketika agape tidak ada, maka kasih filia itu, ya, karena kasih agape itu cenderung membuat orang mengasihi tanpa syarat dan mau berkorban. Tapi begitu kasih agape tidak ada dikasih eros, begitu ada yang selingkuh nggak bisa diampuni. Habis dia. Kasih storge, minta ampun juga tetap akan ditinggalin. Kasih filia juga. Makanya Israel dan orang Samaria, mereka itu satu akar sebenarnya. Cuma dendamnya luar biasa. Israel benci sama Israel benci sama Samaria. Samaria juga enggan lihat orang Israel. Maka Yesus gambarkan the good Samaritan, orang Samaria yang baik hati itu, yang ditunjukkan oleh Tuhan, itulah kasih filia. Kasih persaudaraan lintas suku, ras, dan bahasa. Itu karena apa? Ada kasih agape di dalamnya. Nah, kalau kasih ini tidak ada, ya, yang jadi saya harus kasih tahu saudara, pernikahan Kristen bisa saja itu pernikahannya dilakukan di gereja, tapi belum tentu kasih agape ada dalam pernikahan itu. Demikian juga kasih eros, kasih storge, kasih filia. Mungkin nanti di dalam kita berdiskusi akan kita menyentuh wilayah-wilayah ini lebih jauh. Berikutnya saudara, arah kasih ini yang mesti diingat. Dalam hukum kasih, Tuhan mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan berbagai macam kualitas kekuatanmu, hatimu, jiwamu, akal budimu.
Dan yang digunakan istilah kalimat dan hukum yang sama dengan itu. Artinya yang sama dengan itu artinya hukum itu sama kedudukannya, yaitu kasihlah sesamamu. Barusan ayat yang kita baca dalam 1 Yohanes 4 dikatakan, jika engkau berkata bahwa engkau mengasihi Allah, tetapi engkau membenci saudaramu, kasih itu bohong. Dan dalam hukum kasih dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Arah tiga kasih ini harus ada dalam sebuah ukuran proporsional. Dia tidak boleh lebih tinggi daripada yang lain. Kita nggak bisa mengasihi Allah saja lalu kita mengabaikan manusia. Ya. Kelompok-kelompok terorisme di mana-mana selalu mengagungkan kasih yang ke atas Allah. Lalu dia bunuh orang lain dan dia membunuh dirinya sendiri. Yang penting Allah. Allah nggak pernah mengajarkan ini. Allah kita itu tidak egois sehingga dia mengajarkan barang siapa mengasihi aku, tapi dia membenci saudaranya, dia berdusta. Jadi kasih kepada Allah itu tidak berhenti pada diri Allah, tapi terrefleksi dengan jelas kepada orang lain. Bahkan Yesus mengajarkan lebih daripada sekedar orang lain. Kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau harus mengasihi musuhmu. Disinilah kasih kekristenan menjadi sangat jelas. Kasih adalah keputusan yang tidak mengikuti emosi. Kasih adalah keputusan untuk taat. Di dalam kasih pasti ada ketaatan. Kalau bilang, ya kita tahulah orang itu, tapi masa sih kita nggak mengerti situasinya. Kasih itu tidak melakukan kompromi. Orang yang kedapatan berzina yang mau dilempari batu, Yesus berkata kepadanya, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak melakukan kompromi di situ. Ketika dia datang ke rumah Sakeus juga, Sakeus sudah bertobat sebelum dia bicara. Dia mengatakan hari ini juga ada keselamatan dalam rumah ini. Karena orang ini adalah keturunan Abraham. Kasih itu bukanlah sebuah kompromi. Kasih adalah mengerti seseorang di dalam kesalahannya, tetapi kasih mendorong orang itu untuk meninggalkan kesalahannya. Kasih bisa menjadi kompromi ketika seseorang mengerti kesalahan orang lain, dan orang lain itu nggak diapa-apain, dielus-elus terus. Kasih itu membuat seseorang mengerti bahwa perempuan Samaria itu sudah memiliki hubungan eros yang tercemar. Yesus tahu itu. Tapi kasih itu tidak membuat Yesus berkompromi sama perempuan itu. Justru dia memulihkan perempuan itu. Sehingga perempuan itu menjadi sebuah kehebohan positif buat orang-orang di Samaria. Jadi saya mulai dengan kasih yang diawali dari Allah. Yang memiliki sifat-sifat ilahi. Yang diterjemahkan dalam manusia. Namun perlu alat bantu supaya kasih manusia tidak pincang. Dan akhirnya saya bicara mengenai relasi kasih yang harus dijaga secara proporsional. Saya akan lanjutkan pada minggu yang akan datang bicara mengenai kasih eros dalam sebuah keutuhannya. Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan